Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas momen, kemiringan, dan kurtosis. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang momen. Nah, untuk momen sendiri ini biasanya kita dapat ukuran lain darinya, itu salah satunya adalah rata-rata atau varians. Nah, yang akan diuraikan sebagai berikut. Nah, misalkan kita diberikan variabel X dengan harga X1, X2, Xn, maka momen ke R sekitar A disingkat dengan MR aksen didefinisikan oleh hubungan MR aksen sama dengan sigma XT min A pangkat R per N. Nah, apabila A sama dengan 0, didapatkan momen ke R sekitar 0 atau disingkat dengan momen ke R, dan didapat rumus sigma XI pangkat R per N. Nah, dari rumus yang kedua, maka apabila R sama dengan 1, kita akan mendapatkan rata-rata atau yang sering kita sebut dengan X bar. Nah, jika A sama dengan rata-rata, kita memperoleh momen ke R sekitar rata-rata biasa disingkat dengan MR. Jadi, rumus yang ketiga didapat MR sama dengan sigma XI min X bar pangkat R per N. Apabila untuk R sama dengan 2, rumus 3 bisa memberikan varian atau sama dengan X kuadrat. Nah, untuk membedakan apakah momen itu sampel atau populasi, maka kita dapat menggunakan simbol MR dan MR aksen untuk momen sampel. Nah, apabila kita menggunakan mu R atau mu R aksen, biasanya itu digunakan untuk momen populasi. Nah, jadi MR dan MR aksen adalah statistik, sedangkan mu R dan mu R aksen merupakan parameter. Nah, jika data telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, maka rumus-rumus di atas berturut-turut akan berbentuk MR aksen sama dengan sigma FI dalam kurung XI min A tutup kurung pangkat R per N. Nah, untuk rumus momen ke R akan menjadi sigma FI kali XI pangkat R per N. Nah, untuk rumus MR sama dengan sigma XI min X per pangkat R per N. Nah, dengan keterangan N sama dengan sigma FI, XI merupakan tanda kelas interval dan FI merupakan frekuensi yang sesuai dengan XI. Lalu, dengan menggunakan cara sandi, rumus 4 akan menjadi MR aksen sama dengan P pangkat R tutup kurung dengan keterangan N adalah sigma FI, lalu XI adalah tanda kelas interval, dan FI merupakan frekuensi yang sesuai dengan XI. Lalu, dengan menggunakan cara sandi, rumus 4 akan menjadi MR aksen sama dengan P pangkat R dalam kurung sigma FI kali CI pangkat R per N, dengan P itu merupakan panjang kelas interval, lalu CI sama dengan variabel sandi. Nah, dari MR aksen, harga-harga MR untuk beberapa harga R dapat ditentukan berdasar hubungan, yaitu sebagai berikut, dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Contoh, untuk menghitung 4 buah momen sekitar rata-rata untuk data dalam daftar distribusi frekuensi, kita lakukan sebagai berikut. Data sudah tersaji di sebelah sini. Dengan menggunakan rumus momen ke R sekitar rata-rata atau MR A sigma FI dikali XI min X bar pangkat R per N, maka kita dapat M1 aksen sama dengan P itu adalah panjang interval, dikali sigma FI CI per N sama dengan, nah
Di data tadi, panjang intervalnya itu 3. Dan sigma FICI itu 15 per N ini 100. Jadi hasilnya 0,45. Begitupun M2. M2 aksen sama dengan P dikali sigma FI CI pangkat 2 per N sama dengan 3 pangkat 2 dikali 97 per 100 sama dengan 8,73. Untuk M3 aksen sama dengan P dikali sigma FI CI pangkat 3 per N sama dengan 3 pangkat 3 dikali 33 per 100 sama dengan 8,91. M4 aksen sama dengan P dikali sigma FI CI pangkat 4 per N sama dengan 3 pangkat 4 dikali 253 per 100 sama dengan 204,93. Sehingga dengan menggunakan hubungan di atas, M2 aksen sama dengan M2 aksen min M1 aksen kuadrat sama dengan 8,73 dikurang dengan 0,45 kuadrat sama dengan 8,53. M3 aksen sama dengan M3 aksen min 3 M1 aksen dikali M2 aksen ditambah 2 kali M1 aksen pangkat 3 sama dengan 8,91 dikurang 3 dikali 0,45 dikali 8,73 ditambah 2 kali 0,45 pangkat 3 sama dengan min 2,69. Lalu M4 aksen sama dengan M4 aksen dikurang 4 M1 aksen M3 aksen plus 6 kali 6 M4 aksen sama dengan M4 aksen dikurang 4 kali M1 aksen kali M3 aksen ditambah 6 kali M1 aksen kuadrat kali M2 aksen dikurang 3 M1 aksen pangkat 4 sama dengan 204,93 dikurang 4 dikali 0,45 dikali 8,91 ditambah 6 dikali 0,45 kuadrat kali 8,73 dikurang 3 dikali 0,45 pangkat 4 sama dengan 199,38. Dari hasil ini didapat varian S kuadrat sama dengan M2 sama dengan 8,53. Selanjutnya, kita akan membahas kemiringan. Kita sudah mengenal kurva halus atau model yang berbentuk positif, negatif, atau simetrik. Berbentuk positif bila kurva mempunyai ekor memanjang ke sebelah kanan dan berbentuk negatif bila mempunyai ekor memanjang ke sebelah kiri. Dalam kedua hal terjadi sifat tak simetris. Untuk mengetahui derajat tak simetris sebuah model dapat digunakan ukuran kemiringan yang ditentukan oleh K sama dengan rata-rata modus per simpangan baku. Rumus empirik untuk kemiringan K sama dengan 3 kali rata-rata median per simpangan baku. Untuk menentukan derajat tak simetrisnya, dapat menggunakan ukuran kemiringan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ukuran kemiringan itu sendiri adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Apabila diketahui besarnya ukuran ini, maka dapat diketahui pula
bagaimana model distribusinya? Apakah positif, negatif, atau simetrik? Model dikatakan positif bila nilai kemiringannya sama dengan positif. Model dikatakan negatif bila nilai kemiringannya sama dengan negatif. Sedangkan model dikatakan simetrik bila kemiringannya sama dengan 0. Selanjutnya, materi tentang kurtosis. Berdasarkan kurva normal atau distribusi normal, ada yang disebut dengan kurtosis. Apa itu kurtosis? Jadi, tinggi rendahnya ataupun runcing datarnya bentuk kurva, itulah yang disebut dengan kurtosis. Nah, kurtosis ini dibagi menjadi 3, yaitu ada mesokurtik, yaitu kurva distribusi normal yang tidak terlalu runcing ataupun tidak terlalu mendatar. Yang kedua, ada yang disebut dengan leptokurtik, yaitu kurva yang runcing. Dan yang terakhir, kurva yang datar yang disebut dengan platykurtik. Oke, selanjutnya, nah, di sini kita akan melihat bentuk-bentuk dari kurva tersebut. Jika kita perhatikan di sini, yang A adalah kurva platykurtik. Jadi dia kurvanya mendatar gitu. Jadi kurva yang paling rendah nih di sini. Kalau dari yang 3 ini. Kemudian yang B itu disebut dengan mesokurtik. Tidak terlalu datar ataupun tidak terlalu runcing. Sedangkan yang C disebut dengan leptokurtik, yaitu kurva yang runcing. Selanjutnya, yaitu untuk menentukan apakah suatu kurva mesokurtik, ataupun leptokurtik, ataupun platykurtik, kita bisa menggunakan rumus ataupun mencari nilai dari A4 atau koefisien dari si kurtosis ini. Nah, rumusnya adalah, perhatikan di sini, A4 itu sama dengan M4 per M2 dipangkatkan 2. Nah, keterangannya, M4 itu apa? M4 itu adalah momen yang keempat, sedangkan M2 itu adalah momen yang kedua. Oke, di sini momen sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, kriteria yang menjadi dasar dari si penentuan dari si kurva ini adalah, yang pertama, jika koefisien dari kurtosis bernilai sama dengan 3 atau A4-nya sama dengan 3, maka akan menimbulkan distribusi normal. Yang kedua, jika koefisien kurtosis atau A4-nya lebih dari 3, maka bentuknya adalah leptokurtik. Dan yang ketiga, jika koefisien kurtosis bernilai kurang dari 3, maka bentuknya akan menjadi platykurtik. Untuk mempermudah kita dalam memahami bagian dari materi A4 atau koefisien kurtosis ini, kita akan ke contoh soal. Misalkan di sini disajikan data. Nah, data ini berasal dari buku Sujana. Di sini sudah disajikan data yang kemudian kita harus mencari nilai dari si momen 4 dan juga momen 2, di mana momen 4 dan momen 2 ini akan kita gunakan untuk mencari koefisien kurtosis. Oke, di sini akan diperoleh M4 aksen, M2 aksen, M3 aksen, M1 aksen gitu. Nah, kemudian akan kita cari
M2-nya, M2 dan juga M4. Di sini sudah diperoleh hasilnya, yaitu M2-nya adalah M2 aksen dikurangi M1 aksen dipangkatkan 2. Nah, di sini hasilnya adalah 8,53 dan M4-nya adalah M4 aksen dikurangi 4 M1 aksen dikali M3 aksen ditambah 6 M1 aksen dipangkatkan 2 dikurangi 3 M1 dipangkatkan 4. Nah, di sini akan diperoleh hasil 199,38. Sudah kita ketahui nilai dari M2 dan M4-nya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus sebelumnya, yaitu nah, di sini telah dihitung bahwa M2-nya sama dengan 8,53. M3-nya ya seperti yang tadi ya. M3-nya itu negatif 2,65. Di slide yang tadi juga sudah tercantum. Kemudian yang keempat, M4-nya adalah 199,38. Sehingga kita bisa menentukan koefisien kurtosisnya, yaitu A4 sama dengan M4 per M2 dipangkatkan 2. Sehingga 199,38 per 8,53 kuadrat sama dengan 2,74. Nilainya adalah 2,74. Sehingga berdasarkan dari 3 jenis kurtosis tadi dapat disimpulkan bahwa si kurva dari data ini adalah platykurtic karena dia kurang dari 3. Selanjutnya, untuk menentukan apakah kurva tadi normal atau tidak, kita bisa menentukannya dengan mencari nilai koefisien kurtosis persentil yang dilambangkan dengan K. Cara membacanya adalah kappa. Nah, rumusnya adalah K sama dengan SK per P90 dikurangi P10. Dan sama dengan 1/2 dikali K3 min K1 per P90 dikurangi P10. Nah, dalam hal ini, SK adalah ruang semi antar kuartil, kemudian K1 adalah kuartil pertama, dan K3 adalah kuartil ketiga, dan P10 adalah persentil 10, P90 adalah persentil 90, dan P90 min P10 itu adalah rentang 10 sampai 90. Nah, untuk soalnya sendiri mungkin teman-teman bisa coba di rumah, yaitu dengan mencari suatu data, kemudian disajikan dalam tabel, kemudian kita cari kuartil 1, kuartil 3, kemudian SK-nya, kemudian P10, P90, dan rentang dari 10 sampai 90. Nah, kemudian kita gunakan rumus ini untuk menentukan dari si kappa tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami banyak kekurangan.